Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan majelis jemaat KAI Nangabulik dalam rangka ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga dalam live streaming yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Sidang jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Yesus bersabda, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini. Marilah kita hening sejenak, menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Sidang jemaat, mari kita habiskan ibadah kita dengan kita menerima putum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kita ambil Kidung Jemaat nomor 46, besarkan nama Tuhan. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kelima. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Ayat yang kelima, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kita memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Mari kita bersama berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Mu kami bersama-sama bisa hadir di dalam gereja-Mu, dan kami juga dapat melewati selama 6 hari yang telah kami lalui. Dan sekarang kami juga masuk dalam gereja-Mu ini untuk melaksanakan ibadah perayaan kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Dalam hal ini juga Tuhan, kami juga menyadari akan keberadaan kami sebagai manusia yang hidup di dunia yang fana ini.
bahwa banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Oleh karena itu, ampunilah kami, suci dan kuduskanlah kami, sehingga tidak menghambat kami untuk datang dan mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mendengar petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41, ayatnya yang ke-13, yang demikian bunyinya. Sebab itu Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama merespon petunjuk hidup baru dengan bersama-sama mengangkat pujian dari PKJ nomor 281 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia putra yang terkasih, anak domba yang kudus. Dia mempelai surgawi. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di sorga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami boleh menjalani hari yang penuh sukacita. Pada kesempatan ini kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk bagi kehidupan kami nantinya. Bagi saudara kami yang berada di rumah atau dimanapun berada, biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat ikut membaca firman Tuhan seperti kami. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi kekuatan untuk menjalani aktivitas kami hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu
Mazmur pasal 47 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 dengan perikop Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, Ia sangat dimuliakan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sampailah waktunya kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Pendeta Berlin Tulis SPH. Sidang Jumat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki renungan firman Tuhan, kita terlebih dulu mendengar pujian dari Bapak Ribeno Sabdai dengan judul pujian Dia Tidak Sejauh Doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu,
Bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri hidupmu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Saudaraku, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Jangan pernah kita berpikir bahwa Dia meninggalkan kita. Yakin dan percayalah, jarak kita dan Dia hanyalah sejauh doa. Yesus ada di hati kita. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terpujilah nama Tuhan. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai dan yang telah menuntun kami sehingga kami juga bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Dan sekarang kami akan memasuki dan merenungi daripada firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu nantinya yang bisa memberikan kekuatan kepada kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan renungan kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar renungan kita terambil di dalam Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-44 sampai 49. Yang demikian bunyinya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis
tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa bersemangat di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang Jumat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang ibu dan anak yang dikasihinya. Ibu berkata kepada sang anak, "Ibu sangat menyayangimu dan ibu berjanji untuk selalu ada untukmu." Kalimat yang diberikan tersebut kepada anaknya sontak membuat anak merasa sangat bahagia. Mengapa tidak? Sebab ia akan terus berada dalam kasih dan lindungan ibunya. Namun berjalan waktu, ternyata sang ibu harus pergi dari kehidupan anak yang dicintainya. Tapi tanpa ia pahami mengapa sang ibu harus pergi. Ternyata kepergian ibunya tidak lain adalah untuk mencari rezeki dengan tujuan untuk membahagiakan anaknya kelak. Sekilas terlintas di benak sang anak bahwa ibunya tidak menyayanginya. Namun setelah sekalian lama berlalu dan ibu itu kembali dengan membawa semua yang diinginkan anaknya, maka disitulah sang anak baru memahami bahwa perkataan ibunya benar. Kalau sang ibu menyayanginya dan selalu bersama, meskipun ada saat mereka harus berpisah. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, cerita di atas menggambarkan bentuk kepedulian, satu pembuktian orang tua kepada anak yang dikasihnya. Demikian halnya dengan keadaan Yesus dan para murid. Murid-murid Yesus merindukan untuk selalu bersama. Namun yang terjadi justru jauh dari apa yang mereka harapkan. Namun perkataan Yesus tentang sebuah penggenapan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Sebagaimana tertulis dalam ayat 44 harus dinyatakan keterpisahan yang mereka rasakan dengan fakta baru. Mereka
jumpa tentang percakapan dan perkataan Yesus yang tertulis pada ayat 44, pada akhirnya membuka pikiran mereka sehingga dapat mengerti kitab suci. Ayatnya yang ke-45. Ada bagian yang disampaikan oleh Yesus tentang keberadaannya sebagai Mesias. Yang pertama, harus menderita. Yang kedua, bangkit dari antara orang mati. Dan yang ketiga, bahwa berita tentang namanya harus disampaikan. Dari ketiga bagian di atas, yang disampaikan tentu memiliki harapan agar bukan hanya para murid yang tahu, namun bagaimana semua orang pun dapat mengetahui akan hal itu. Untuk itu, Yesus kembali berkata pada ayat yang ke-48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Sebagai saksi, tentu sudah merupakan kewajiban untuk dapat menyampaikan sebuah kebenaran dari apa yang dilihat. Dalam hal ini, Yesus tidak membiarkan mereka berjalan sendiri, melainkan apa yang dijanjikan Bapa pada mereka akan diberikannya. Ayatnya yang ke-49. Tentu janji itu adalah Roh Kudus yang dapat menuntun mereka. Namun harus ada kesabaran dan kesetiaan untuk menanti semuanya. Ayatnya yang ke-49. Perkataan Yesus tersebut merupakan perkataan untuk mempersiapkan murid sebelum Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Pada saat itu terjadi ada sukacita yang dirasakan oleh para murid dan mereka berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ayatnya yang ke-52 sampai 54. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Konteks murid Yesus wajib untuk menggambarkan berita kebangkitan Yesus. Bukan hanya ditujukan pada murid saja, namun untuk setiap orang percaya pada masa kini pun adalah murid Yesus Kristus, yang juga bertujuan untuk mengabarkan sukacita tentang kebangkitan Yesus. Dan sebagai penderita yang dialami oleh Yesus semasa hidupnya dalam menyebarkan Injil dan tetap ada kesetiaan di dalamnya. Itu juga yang harus dimiliki oleh murid-murid Yesus pada masa kini. Sekalipun harus menderita dalam menyebarkan Injil, namun harus tetap ada kesetiaan dalam mengikuti Dia dan melayani Dia. Sebab janji Allah tentang Roh Kudus yang menguatkan dan menghiburkan tentu akan diberikan bagi mereka yang meminta dan yang setia akan janjinya. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus dan selamat menjadi saksi Kristus untuk kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekarang kita memasuki saat teduh.
saat teduh selesai. Sebelum kita menyampaikan doa syafaat kita memuji Tuhan dari Kidung Jumat, dari pelengkap Kidung Jumat nomor 184. Nama Yesus termulia. Termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita. Kita naikkan doa syukur kita, sekaligus kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami ucapkan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus, yang telah menyapa kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah semangat kebangkitan Yesus tetap melekat di dalam hidup kami, sehingga kami juga tetap setia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dan kami juga tetap berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan kami. Pada saat ini pula kami akan menyampaikan doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh warga jemaat-Mu, keluarga dan rumah tangga
Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka semakin semangat dan mantap untuk menjalankan kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak pemuda remajamu. Biarlah Tuhan juga yang menyertai setiap langkah dan pertumbuhan mereka. Dan Tuhan juga melindungi sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang. Dan mereka juga dapat memperoleh kesuksesan dan keberhasilan, baik dalam pendidikan dan di dalam segala pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, gereja-gerejamu, dimanapun dipakai untuk melayan, untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan yang mereka yang melayani Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat kepada mereka, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para medis, dokter, perawat yang menangani di dalam wabah penyakit corona atau COVID-19 ini. Biarlah Tuhan juga yang melindungi mereka. Tuhan menjaga, melihara dan menyertai mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa, negara yang ada di muka dunia, di muka bumi ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati, terlebih-lebih bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati bangsa kami. Demikian juga dengan pemimpin bangsa kami. Tuhan pula yang memberkati mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Benarnya banyak yang ingin kami naikkan, tapi mulut dan bibir kami terbatas. Kami ingin sempurnakan doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Sidang jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita menyampaikan persembahan, dengarkanlah nas pengantar yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Kita bersama-sama berdoa menyerahkan persembahan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang makasih, Allah yang kami panggil dan kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan penyertaan-Mu hingga sampai saat ini kami tetap Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Bahkan di tengah-tengah kondisi kami seperti saat ini, di mana wabah corona menakuti dan menghantui setiap orang, kami tetap Tuhan berikan perlindungan, tetap Engkau berikan kekuatan bahkan kesehatan. Dan kami masih bisa untuk melakukan usaha kami, menjalankan pekerjaan kami, walaupun ada sebagian orang harus menjalankannya dari rumah masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami ingin menyerahkan persembahan syukur kami kepadamu. Berkatilah ya Allah, persembahan ini yang kami berikan bagian dari apa yang kami terima daripadamu. Sucikan dan kuduskanlah agar persembahan ini Tuhan dapat kami pergunakan
untuk pekerjaan Tuhan, untuk pekerjaan kerajaan-Mu Tuhan, untuk membesarkan, melebarkan dan meluaskan kerajaan Allah di muka bumi ini, terkhusus bagi pelayanan Tuhan di gereja kami Jemaat Nangabulik. Terima kasih ya Allah, ini doa kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan diedarkan, marilah kita bersama-sama menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita ayat 1 dan ayat yang kedua. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus. Semoga yang masih sanggup terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat, mari kita terima berkat daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Atas nama Majelis Jemaat GKI Nangabulik, kami menyampaikan selamat menjalankan hari-hari kita sesuai dengan anjuran pemerintah. Tetaplah di rumah jika tidak penting sekali untuk keluar rumah, dan selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga.